ibu-ibu Majelis Taklim Anissa dan Baitul Makmur yang berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah 200 orang. Alhamdulillah, Masya Allah. Calonnya ada di dalam ya. Oh iya, baik. Yang paling penting sebenarnya memang doa. Yang paling penting itu doa supaya urusannya menjadi lancar, menjadi mudah. Menunggu Sabtu tidaklah lama. Akan tiba hari pernikahan. Ananda Sofia banyaklah berdoa, semoga berkah Allah turunkan. Cukup Pak ya. Jadi yang paling penting adalah doa. Sebab doa itu senjata orang beriman. Kalau doa Allah kabulkan, urusan menjadi mudah. Maka jangan lupa sebuah doa. Ini khusus untuk Ananda Sofia, banyak baca doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendakmu semuanya menjadi mudah dan menjadi indah. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Pernikahan itu ibadah. Episode dalam kehidupan. Orang-orang yang telah menjalani kehidupan rumah tangga bisa menitipkan pesan kepada anak-anaknya. Salah satu pesannya adalah menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal Bu? Kalau bapak-bapak hafal nih. Sebab sudah klik channel saya, Anwar Zufri. Subscribe jangan lupa. Baik. Jadi yang paling penting doa, kemudian sedikit bekal untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, Rasul mengatakan gak banyak kalau 4 hal dimiliki oleh seorang wanita, dijamin dia ahli surga. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shawmat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri atau seorang wanita telah melakukan 4 perkara. 1, dia menjaga sholatnya. 2, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Ibu-ibu sudah miliki 4 perkara ini Bu? Insya Allah. Maka kelihatan wajah-wajah ahli surga ini. Amin. Jadi gampang ya, asal paham arti istri, selamat dia. Istri ingin, surga, taatilah suami, ridho, I-nya ikhlas. Prakteknya gimana kira-kira? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Jadi Ananda Sofia, 4 perkara tadi itu sudah merupakan kuncinya. Tambahannya apa? Nah, tambahannya mengalami bahtera kehidupan pasti tidak lepas dari ujian. Maka engkau harus paham, qadarullah hari ini calon mempelai prianya tidak hadir. Tapi saya titipkan pesan supaya Ananda Sofia tahu karakter bagaimanakah seorang suami yang soleh itu. Jadi nanti mudah mengingatkan suaminya kalau sudah dinikahkan. Nah, sebelum saya luaskan khusus untuk Ananda Sofia, saya ngomong dulu pentingnya memahami kriteria seorang calon suami yang soleh. Mudah-mudahan dimiliki oleh Ananda Hafid Said Ali ini. Yaitu yang pertama, seorang suami yang soleh, dia akan menuntun keluarganya 1, tauhid yang benar. Kalau tauhidnya benar, lurus, rumah tangganya akan selamat. Tapi kalau tauhidnya rapuh, ini bahaya. Keselamatan itu memang pada tauhidullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan spiritual dan pesan moral yang sangat
tepat, qat'i untuk kita semua. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian. Hanya aku saja kata Allah yang kau sembah. Bagaimana caranya? Nah, yang kedua lanjutannya. Setelah tauhidnya benar, seorang suami yang soleh akan mengawasi ibadah keluarga. Jadi diingatkan dalam urusan ibadah kepada keluarganya. Terutama urusan apa? Urusan sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dengan cara apa menyembahku? Sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunnah saja sangat ditekankan. Makanya suami yang soleh akan mengajari, menuntun, mengawasi ibadah sholat istrinya. Khususnya membangun keharmonisan rumah tangga lewat sholat sunnah. Maka ada hadis populer, hadis ini saya katakan hadis romantis. Mudah-mudahan sudah dipraktekkan oleh bapak-bapak ini. Rahimallahu ala rajulin qama minal lail fasalla thumma istaiqadha zaujatahu fa in abat nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam. Kalau istrinya dibangunkan tak mau bangun, maka dipercikkan air di wajah istrinya. Ibu-ibu sudah pernah dipercikin suami belum, Bu? Padahal itu amalan sunnah. Bagi para suami jangan lupa itu resep untuk dapat anugerah Allah, doa dikabulkan di penghujung malam. Ternyata di situ seimbang, bukan saja untuk para suami tapi juga untuk para istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal lail fasallat summa istaiqadat zaujaha fa in aba'na dohal ma ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk bersama dengan suaminya melakukan salat malam, menegakkan salat malam. Kalau tak mau bangun, suaminya dipercikkan air di wajahnya. Ibu-ibu sudah praktekin belum, Bu? Praktekin, hadisnya sahih riwayat Ahmad. Ternyata itu luar biasa. Kalau suami istri salat tahajudnya terjaga, insya Allah rumah tangganya bahagia. Makanya mereka berdua berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, karena menikah untuk ibadah. Itu terasa nikmat itu, alhamdulillah. Jadi yang kedua, ingat Ananda Sofia. Jadi seorang suami yang soleh akan mengawasi, menuntun ibadah keluarganya. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus dipahami bahwa suami yang soleh itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nafkah yang halal. Jangankan untuk orang beriman, untuk semua manusia saja Allah perintahkan agar makan yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 168. Wahai manusia, hendaklah kalian hanya makan yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik saja. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuhmu yang nyata. Makanya suami itu ketika berangkat kerja doain tuh. Masih ingat nggak kalimatnya? Mau berangkat kerja, bang jangan lupa berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bisikan di telinga sebelah kanan. Sebelah kirinya apa? Doa bang jangan lupa. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan tidak menjadi peminta kepada siapapun kecuali hanya kepadamu ya Allah. Itu telinga sebelah kiri. Setelah itu tangannya dicium.
Ini tangan suami dicium. Katakan kepadanya, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Hafal lu? Hafal nggak? Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Kompak nian. Tuh suami kalau dikasih syair begitu bu, semangat dia. Dari kantor dia jawab, ya, maafkanlah aku sayang. Terpaksa larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa rendang. Sebab belum gajian. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini serius tapi santai. Sebab nafkah yang halal itu menjadikan keluarga diberkahi Allah. Makanya suami kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, enggak apa-apa, banyak asal berkah daripada sedikit haram pula. Betul ya? Ukuran banyak itu relatif bu, ya. Bagaimana hati menyikapinya? Kalau bersyukur terasa banyak. Alhamdulillah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, suami yang baik itu senantiasa membangun akhlak yang mulia dalam keluarga. Ananda Sofia perhatikan nih, suami yang baik, suami yang akhlaknya baik itu terlihat dari tutur katanya. Tutur katanya perhatikan, akan mengucapkan kalimat yang halus. Insya Allah tidak akan kasar pada istrinya. Sebab dia ingat pesan Al-Quran, wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Maka salah satu ciri suami yang soleh itu diantaranya apa? Cintanya tulus, kata-katanya bijak dan halus, akidahnya lurus, pribadinya bagus, pandai pula cari. Kata siapa itu? Kata saya. Saya kan cuma nyambungin saja. Masya Allah. Ya, jadi kalimat yang keluar dari suami kalimat yang baik, tutur kata yang menyenangkan hati. Nah ini sangat penting itu. Sama kan bu dulu ketika jalan dengan suami ada kerikil, lubang, kemudian kesenggol. Apa kata suami bu? Sayang. Masya Allah. Tahun berapa itu? Kalau sekarang? Sama ya, mudah-mudahan ya. Tidak akan mengatakan matanya kemana, tidak ya. Masya Allah. Teganian. Taib, itu yang keempat, harus akhlaknya mulia. Makanya akan terlihat nanti seorang suami soleh, dia akan ikram pada mertuanya. Cintanya tidak hanya kepada istri, tapi juga kepada mertuanya. Dia sayang kepada mertuanya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, ini penting ya. Suami yang soleh itu adalah yang memberikan keteladanan. Tidak hanya omdo, omong kosong, omong doang, tapi dia contohkan. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan, diamalkan sama dia. Dia berhati-hati dalam berucap, khawatir kena dalil. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya berkata tapi tidak berbuat atau melakukannya. Quran surat As-Saff, surat yang ke-61, ayat di nomor 2 dan 3. Jadi suami yang soleh itu ucapan dan perbuatan seiring sejalan, seperti suami ibu-ibu lah. Amin. Betul bu? Masya Allah. Yang di sini yang ada di depan kita ini suami-suami yang soleh semua insya Allah. Amin. Baik, itu pengantar untuk bekal yang dipahami bagi Ananda Sofia. Jadi kalau 5 karakter dimiliki oleh Ananda Hafiz Saif Ali ini, dialah suami yang soleh yang akan mengajakmu, membahagiakanmu, bukan cuma di dunia tapi sampai ke surga. Insya Allah. Nah saya perlu menambahkan untuk Ananda
Ananda Sophia. Selain 4 karakter tadi itu, memang gelombang kehidupan ini akan dialami bagi siapapun. Maka diperlukan bagi istri memahami akan kewajibannya. Sebab jalan surga itu besar pengaruhnya dari suami yang soleh. Maka diperlukan kesabaran. Sabar dalam konsep Al-Quran luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Jadi kalau istri yang sabar itu pandai menyikapi keadaan bagaimanapun. Dia tidak sibuk melihat aib orang lain, tapi dia perbaiki dirinya sendiri. Nah, kalau istri yang solehah memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang akan saya katakan ini, insya Allah suaminya akan tentram, bahagia, dan merasa bak di surga. Seperti ungkapan baiti jannati. Siapakah istri itu yang dimaksud? Dialah para istri yang menjadi pencinta Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu ingin menjadikan rumah tangga bak surga, suami bekerja, para istri di rumah banyak baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu merupakan barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Shad, surat yang ke-38 di ayat nomor 29. Jadi dipastikan para ibu-ibu menjadi pencinta Al-Quran. Kan sudah jelas tuh amalan setiap malam ya. Dibaca Quran surat As-Sajdah 30 ayat. Dibaca Quran surat Al-Mulk 30 ayat. Khusus malam Jumat Surah Yasin sudah merupakan hidangan istimewa lah ya. Tapi rutin yang tidak boleh ditinggalkan surat Al-Kahfi. Tidak banyak, cukup dibaca 10 ayat pertama saja. Dan 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Ya Bu, nggak banyak kan? Cukup 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau rumah dibacakan Al-Quran, suami pulang dari kantor tuh sejuk rasanya ya. Malaikat mendoakan banyak kebaikan, luar biasa. Dan memang kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika seorang suami melihat istrinya itu dalam kondisi apapun senantiasa raut wajahnya ceria. Ini yang paling penting itu. Salah satu ciri wanita salihah itu wajahnya senantiasa ceria, dipandang menyenangkan hati. Maka tidak ada istilah tanggal tua, tanggal muda. Ya kan? Kalau bahasa saya, istri salihah itu raut wajahnya Yahud, cintanya tak pernah surut, hatinya tetap lembut. Kalau malam rajin sholat tahajud, dengan tetangga tak suka ribut. Uang belanja pas-pasan pun tidak cemberut. Naik motor nggak suka. Hafal Bu? Jadi yang paling penting harus diingatkan sungguh-sungguh, menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, saya ingin sampaikan 7 kunci selayang pandang saja, karena calon mempelai prianya tidak hadir. Jadi selayang pandang saja sebagai pengetahuan kita. Karena memang kunci bahagia itu kebersamaan, tidak bisa sendirian. Yaitu pertama, Ananda Sophia, bersyukurlah dengan anugerah Allah. Jadi datangnya seorang calon suami itu qadar Allah. Kita tidak pernah menduga, perjalanannya macam-macam itu, akhirnya ketemu dengan dia. Ya kan? Kata syair, garam di asam di gurun. Ketemunya di mana? Di Lesmana. Jangan Lesmana. Jadi maka pandai-pandai bersyukur ya. Sebab syukur itu membuka jalan, ditambahkan barokah dan nikmat dari Allah. Suami istri harus bersyukur, inilah pasangan yang Allah tentukan ya. Ingat, hidup, mati, musibah, rizki sudah ada ketentuannya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi.
maka syukur dan syukur. Syukur lisan, syukur hati, syukur anggota badan. Rawat rasa syukur dengan sungguh-sungguh dalam kebaikan. Yang kedua, harus punya tekad yang kuat. Istri dan suami merupakan pasangan yang soleh dan solikah, yang tadi di depan sudah saya ungkapkan. Kalau suami soleh, istri solikah, maka rumah tangganya akan bahagia. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga itu tidak semuanya itu berjalan mulus. Suami soleh ada, istri tidak solikah, atau sebaliknya. Maka niat yang sama berjuang untuk mewujudkan suami yang soleh, istri solikah. Insya Allah dapat baiti jannati. Yang ketiga, berharap kebahagiaannya dilengkapi dengan lahirnya generasi robbani. Maka Ananda Sofia banyak berdoa, semoga diberikan Allah generasi robbani, anak yang membahagiakan. Tidak banyak, cukup 2, 3 belas saja. 2, 3. Masya Allah. 10-nya anak asuh, anak yatim yang disantuni. Itu kan pintu berkah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang keempat, pastikan nafkahnya halal. Bagaimana mengatakan halal? Bukan sekedar cara mendapatkannya, dibersihkan. Itu maksudnya. Makanya para istri yang cerdas paham dia, setiap tahun bisa kurban. Gimana caranya, Bu? Uang belanja setiap hari disisihkan 10.000, dimasukkan ke celengan kurban. Jadi suami nggak nanya lagi, begitu mau Idul Adha sudah ada 3 juta, karena setiap hari 10.000. Sebulan 300, 10 bulan 3 juta dapat untuk kurban. Itu resepnya istri ustaz itu. Jadi tiap tahun bisa kurban, nggak usah ngerepotin suami lagi, kejutan. Itu yang dimaksud pandai mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Kemudian yang keempat, ini penting untuk saya sampaikan, suami istri harus tetap thalabul ilmi. Nikmati jamuan taklim di Masjid Lesmana ini, Masya Allah di sini banyak para ustaz. Langkahkan kaki untuk thalabul ilmi, karena majelis ilmu adalah taman surga. Kita talim di sini hari apa, Bu? Hari Kamis. Subuhnya? Ahad ya. Kamis dan Ahad kita mengaji. Bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya hafal ya. Nah, jadi silaturahmi dapat, pahala dapat, bahkan majelis ilmu merupakan taman surga. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan lupa, Masya Allah ini penting, peduli dengan lingkungan. Tegakkan sunnah dan dakwah dalam keluarga dengan lingkungan. Kita tidak bisa bahagia sendirian. Betul? Nggak mungkin bisa bahagia sendirian. Itulah pentingnya kita bermuasyarah, membangun hablum minan nas. Diawali dari diri, keluarga, kemudian lingkungan. Di sanalah banyak orang-orang mendoakan kebaikan. Oleh karena itu saat dinikahkan, orang mengucapkan selamat teriring dengan doa kan? Doa agar diberikan keberkahan. Tapi tidak sekarang kita ucapkan karena belum dinikahkan. Nanti hari Sabtu ya. Doa khusus yang disampaikan oleh para undangan yang menghadiri resepsi tersebut. Doa banyak kebaikan dikumpulkan untuk kedua mempelai. Kemudian yang keenam, yang tidak bisa diingkari adalah kunci kebahagiaan lewat berkah ridho orang tua. Sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu, setelah rumah tangga meninggalkan kewajiban pada orang tuanya. Saya membaca calon mempelai pria ini tinggal ibunya. Iya betul. Sudah nggak ada ayahnya. Maka Ananda Sofia perhatikan ya, cintailah suamimu, cintai juga mertuamu. Karena jalan surga suamimu lewat ibunya. Persis arti suami. Suami. S selalu. U usaha. A agar dapat. M membahagiakan. I ibu. Baru istri dan anak-anaknya. Itu yang dimaksud arti suami. Beda dengan istri. Ingin surga, taatilah suami, ridho dan ikhlas. Kata siapa, Bu? Kata Ustaz.
Kata Ustaz ya. Tapi benar juga kan? Nah, jadi yang paling penting diterjemahkan dalam kehidupan. Ambil ridho orang tua. Dan terakhir yang ketujuh, semoga umur yang dimiliki umur yang mabruk, umur yang berkah. Umur berkah itu bukan panjangnya, tapi banyak amal kebaikannya. Dan itu salah satu harapan kita, umur yang diberkahi oleh Allah. Orang mengatakan hidupnya begitu-begitu saja, kata orang, tapi tidak, dia merasakan kebahagiaan. Sebab ukuran kebahagiaan ada di mana? Ada di hati masing-masing. Tidak mengapa banyak tabungan asal hati bahagia. Betul nggak, Bu? Tabungan itu kan relatif, bukan harta saja ya. Tabungan amal soleh ya, tabungan pergaulan yang baik, karena suatu saat dia akan menjadi penolong kita. Nah, 7 kunci ini kira-kira Ananda Sofia prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Nah, kita bermohon pada Allah SWT di kesempatan yang siang hari ini, cuaca terang, doa kita semoga Allah kabulkan, mengiringi dengan banyak harapan agar Ananda Sofia pada hari Sabtu nanti saat dinikahkan dengan Hafidz Saif Ali dimudahkan oleh Allah sebagaimana yang dimohonkan oleh Bapak Tri Arhama tadi. Impian orang tua mengantarkan kebahagiaan putra putrinya pada gerbang pernikahan, karena setelah itu tanggung jawabnya akan berpindah kepada suami. Mudah-mudahan doa kita semua, Ananda Isfi Sofia Rahmat dan Ananda Hafidz Saif Ali diberikan Allah pertolongan, keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa kita untuk keluarga kita, bahagia sampai di surga. Ya. Terakhir, mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah. Sebab bertemu karena Allah, berpisah karena Allah itu di akhirat akan dapat naungan perlindungan. Apa resepnya, Bu? Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Hafal?